Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penggemar sinetron Buku Harian Seri Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 2 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode malam ini nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang menegangkan, di mana di rumahnya Pasha terlihat Lula dan Pasha yang terjadi berselisih, di mana Lula yang selalu berusaha untuk bertahan, namun nampaknya Pasha pun malah salah paham terhadap Lula. Di sisi lain, terlihat Nana yang begitu panik akan keselamatan Junior. Terlihat Nana yang begitu panik dan berteriak memanggil-manggil nama Dewa karena Junior kejang-kejang. Lalu Dewa pun langsung memanggil dokter. Setelah dokter memeriksa Junior, dokter pun mengatakan kalau Junior sudah tidak bisa tertolong lagi. Yang akhirnya Nana pun histeris, begitu juga Dewa histeris. Namun ternyata ini hanyalah kembang tidurnya Nana ya sobat-sobat. Lalu Jihan pun menelpon Dewa dan mengatakan kalau hari ini ada meeting. Namun nampaknya Dewa pun mengatakan tidak bisa hadir karena Junior sedang sakit. Yang akhirnya si muka dua Priska pun mendengar pembicaraan Mita dan Dewa. Lalu Priska pun menawarkan untuk meeting. Lalu Mita pun memberikan izin dan memberikan berkas-berkas untuk dibawa meeting. Dasar si Priska nggak tahu diri ya sobat-sobat. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini. Lalu Priska pun menelpon Bu Farah untuk mendampingi Priska meeting. Bu Farah pun menuruti permintaan Priska yang ada rencana tidak baik. Lalu Priska pun langsung menelpon Lula dan memesan makanannya untuk diantar ke acara meetingnya. Lula pun sangat senang karena menerima pesanan yang begitu banyak. Lalu Lula pun meminta izin ke Pasha yang masih terlihat marah akan kesalahpahamannya. Pasha pun akhirnya mengizinkan Lula untuk menerima pesanan tersebut. Di selain terlihat di rumahnya Tante Merlin, di mana Tante Merlin dan dia yang sedang melihat hasil rekamannya. Terlihat di layar laptopnya saat rekaman Pak Fajar dan Lia pun terlihat sangat romantis. Lalu Tante Merlin pun mengatakan sepertinya rekaman tersebut harus diulang karena suara Lia terlihat kurang baik. Lalu Lia pun meminta izin tidak bisa masuk kerja ke Jihan. Yang awalnya Jihan pun tak mengizinkan Lia untuk tidak masuk kerja agar Lia tetap bekerja. Namun akhirnya Lia pun tak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi Pak Fajar pun mengatakan kamu tidak ada hak untuk melarang Lia. Lia itu mau masuk atau tidak masuk kerja, jadi kamu harus ikutin apa yang dia inginkan, ucap Fajar. Dan Pak Fajar pun meminta Jihan untuk membantu Lia agar menangkan kompetisi tersebut dan menanyakan alamat di mana Lia rekaman. Yang akhirnya dia pun memberikan alamat di mana Lia rekaman kepada Pak Fajar. Di selain terlihat Lia yang sedang asik rekaman bersama Tante Merlin. Lalu Pak Fajar pun datang dan melihatnya Lia yang sedang rekaman. Pak Fajar pun heran dengan personil audio rekaman yang menatap Lia begitu terpesona. Sepertinya Pak Fajar pun cemburu ya sobat-sobat. Lalu setelah rekaman Lia pun sepertinya melihat Pak Fajar yang sedang memperhatikannya. Lia pun mengejar Pak Fajar, namun Lia dan Tante Merlin pun tidak menemukan Pak Fajar. Yang akhirnya Lia dan Tante Merlin pun kembali ke studio. Lalu Pak Fajar pun kembali ke kantornya Cahayananda dan memintanya Jihan untuk membantu Lia agar jadi juara dengan cara mengetik SMS sebanyak mungkin. Dan di saat Lia dan Pak Fajar sedang mengobrol, tiba-tiba datang Lia. Terlihat Jihan pun sedikit panik hingga tiket SMS pun terjatuh dan Jihan pun langsung menginjaknya. Sementara Lia yang melihatnya, Lia pun akan mengambilnya. Namun tiba-tiba Pak Fajar menyuruh Lia untuk mengirim dokumen ke kliennya. Lalu Lia pun pergi dengan perasaan
curiga terhadap Pak Fajar dan Jihan. Lalu Jihan pun Lia pun bermaksud mampir ke tempatnya Lula dan Pasya. Namun Lia pun sangat terkejut karena tiba-tiba Dewa pun datang. Sementara Lia hanya melihat dari sekitar rumahnya Pasya, yang mana Dewa pun terlihat sangat marah karena Pasya dan Lula telah mencoreng nama Buana Kop, di mana pada saat Pasya dan Lula yang sedang mengantarkan makanannya karena niat jahatnya si Priska, Dewa pun mengatakannya ke Pasya, "Pasya, kamu itu tidak sadar ya, kamu telah membuat klien Buana Kop jadi pergi semua," ucap Dewa. Sedangkan Pasya hanya terdiam menahan emosinya. Lalu Lula pun meminta ke Dewa agar tidak memarahi Pasya. Namun Pasya pun mencegahnya dan mengatakan, "Biarkan Lula, biar kamu tahu sifat yang sebenarnya Dewa Buana," ucap Pasya. Nah sobat, akankah Dewa akan mengetahui kesulitan Pasya dan Lula? Dan akankah Dewa akan tahu kalau semua ini dijebak oleh si Muka 2 Priska? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron buku harian Suresti hanya di SCTV. Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.